Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum. Melanjutkan pembahasan Mukhtasar Jami' Ulum wal Hikam. Kita sampai pada hadis yang ketiga, halaman 39. An Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Mendirikan salat, membayar zakat, berhaji ke Baitullah dan berpuasa Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat Bukhari atau di dalam riwayat Muslim. Nah, jadi ini kan dalam kadang satu hadis itu ada banyak lafaz atau yang disebut dengan banyak matan. Contohnya hadis Muslim dan juga sama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tapi lafaznya berbeda. Yaitu kalau di dalam ini, syukran, di dalam riwayat Bukhari dan Muslim syahadati alla ilaha illallah. Kalau dalam riwayat Muslim saja itu ala an yuwahhidallah, yaitu untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Paling tidak ada 5 riwayat atau 5 lafaz yang berbeda tentang hadis ini. An yuwahhidallah, an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala buniyal islamu ala khamsin ala an yuwahhidallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shiyam Ramadan wal hajj. Faqala rajulun al hajj wa shiyam Ramadan. Qala la shiyama Ramadan wal hajj hakadha sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz yang kedua dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW, beliau bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara atau tonggak. Yang pertama, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inti dari 2 syahadat itu adalah syahadat la ilaha illallah. Kemudian menegakkan salat, membayar zakat, puasa Ramadan dan haji. Seorang laki-laki mengatakan haji, puasa, Ramadan. Maka Ibnu Umar berkata, tidak, puasa Ramadan dan haji. Demikian ini aku telah mendengar dari Rasulullah SAW. Kemudian lafaz yang ketiga, dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, An Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala buniyal islamu ala khamsin ala an yu'badallah
Kalau lafaz yang kedua ini tadi apa? Ala an yuwahhidallah. Kalau yang ketiga ini adalah an yu'badallah. Ya. Wa yughfaru bima dunahu wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjal baiti wa shaumi ramadan. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW, beliau bersabda, Islam dibangun di atas 5 tongkat, yaitu beribadah kepada Allah dan mengingkari peribadahan. Jadi lafaz yang ketiga ini ada 2 tambahan. Pertama, an yu'badallah, 1. Kedua, wa yughfaru bimadunahu, wa yughfaru bimadunahu, dan mengingkari peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat yang keempat, qala Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Nah, ini secara lafaz dari sabda Nabi SAW ini sama, tapi yang membedakannya adalah langsung dengan lafaz jazm. Qala Abdullah qala Rasulullah SAW. Nah, ini yang disebut dengan lafaz jazm dalam periwayatan hadis. Ya, sebenarnya tidak boleh. Periwayatan hadis seperti ini tidak boleh. Karena para ulama sepakat, ulama ahli hadis mensyaratkan ketika meriwayatkan hadis itu dengan perkataan anba'ana atau anba'ani, akhbarana atau akhbaroni, haddatsana atau haddatsani. Itu mutlak. Ya, lafaz jazm dengan langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dengan an-anah. An-anah itu adalah meriwayatkan ya sebuah hadis dari imam ke imam yang lain itu dengan lafaz an. Jadi langsung misalkan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hanya Imam Muslim saja. Ya, yang meriwayatkan hadis secara an-anah ini hanya Imam Muslim. Kemudian hadis yang kelima, riwayat yang kelima, an Tawusin anna rajulan qala li Abdillah ibni Umar ala taghzu faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal islam bunya ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa siyami ramadhana wa hajjil bait. Ya. Nah, ini lafadznya lain juga ya, dari Tawus ya, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, tidakkah Anda berperang? Maka dia berkata, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, dan seterusnya. Nah, ini juga riwayat Muslim. Apa faedahnya dengan berbagai macam riwayat dan bahkan juga lafaz dari sebuah hadis itu ditambahkannya ilmu? Ya, ditambahkannya ilmu. Sekiranya kita tidak mendapati satu ilmu ya di dalam sebuah riwayat hadis, maka ketika kita menilik banyak sekali riwayat-riwayat hadis, maka kita akan mendapatkan ilmu tambahan. Dengan syarat apa? Hadis itu sahih. Kalau tidak sahih, maka tidak memberikan apapun. Ya, makanya para ulama rahimahumullah taala menjelaskan bahwasanya yang namanya hadis dhaif ini tidak bisa diamalkan. Ya. Hadis ini tidak bisa diamalkan, yaitu hadis yang dhaif. Bismillah. Nah, kita baca keterangannya Syekh Al-Muhanna. Maksud hadis ini, Islam dibangun di atas 5 perkara. Ya, karena 5 perkara ini bagaikan pondasi dan pilar bagi bangunannya, yaitu Islam. Maka tidak boleh hanya mengerjakan syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, yarhamukallah. Tidak melakukan puasa Ramadan atau berhaji. Ya.
Artinya ketika seorang menganggap bahwasanya dia seorang muslim, maka dia harus melakukan ini semua. Ya, kecuali apa? Hajjul bait, yaitu berhaji di Baitullah. Kenapa demikian? Karena memang berhaji di Baitullah itu membutuhkan biaya yang besar. Ya, biaya yang besar. Jangankan di Indonesia, di Saudi pun juga sama. Ya, lebih dari 10 juta kalau ingin berhaji di Saudi. Jadi sekitar 7.000 sampai 8.000 rial. Tapi kalau sekarang mestinya lebih. Mungkin 10.000 rial, 20 jutaan lebih. Gitu. Dan di sana itu diharuskan adanya tasrih. Tasrih kata Syekh Abdul Aziz Al-Syekh bahwasanya at-tasrihu matlabun syar'i. Tasrih itu adalah kebutuhan secara syar'i, yaitu berupa apa? Surat perizinan resmi berhaji dari pemerintah. Karena di sana pun juga dibatasi. Tidak sembarang orang bisa berhaji. Kalau di tanah lapang seperti Arafah dan lain sebagainya, ya, kan di sana itu di tanah Arafah itu kan ada batasan-batasannya. Dan memang seluruh jamaah haji itu harus ada di dalamnya. Kan nggak mungkin bisa di luar. Tidak mungkin di luar tanah Arafah. Iya. Makanya setiap tahun ini setelah sebelum corona itu menampung sekitar 3 juta orang di Masjidil Haram itu. Ya. Makanya Hajjul Baitillah ini wajib, tetapi jikalau mampu untuk melaksanakannya. Nah, mampu di sini para ulama rahimahumullah menjelaskan bahwasanya yang mampu ada 2 makna. Mampu dari segi harta dan dari segi tenaga. Kalau dari segi harta mampu, tapi tenaga tidak mampu, bisa dibadalkan. Tapi dengan syarat orang yang membadalkan haji itu sudah harus haji duluan. Tidak boleh. Walaupun bareng pun juga nggak boleh. Misalkan saya belum haji, kemudian ada yang badal haji, saya barengin sekalian, tidak boleh. Dia harus berhaji dulu, kemudian baru badal haji. Begitu juga dengan umroh. Umroh juga sama. Ya. Umroh dia yang membadalkan itu harus sudah berumroh dulu, baru kemudian badalkan umroh. Kemudian, jikalau dia tidak mampu secara tenaga tadi adalah membadalkan atau membadalkan kepada keluarganya. Jadi misalkan anaknya sudah umroh, karena anaknya dari segi kemampuan uang dan tenaga masih bisa. Ya. Kemudian orang tuanya juga menitipkan umroh ya, kepada anaknya, maka boleh. Makanya di Saudi ini juga sudah ada yang namanya penyelenggaraan badal umroh dan ada sertifikatnya. Ya. Kemudian mampu dari segi makna yang kedua itu adalah mampu, yaitu ketika untuk dirinya sendiri dan keluarga yang ditinggalkan. Jadi ketika dia berangkat haji, ya, maka tidak ada keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan kelaparan. Dan juga dirinya sendiri pun juga bukan dalam keadaan kelaparan juga. Artinya apa? Jadi keluarganya bisa makan dan minum seperti biasanya ketika dia tinggal untuk haji. Begitupun juga dia juga harus bisa makan dan minum seperti biasa. Nah, kalau sekiranya keluarganya ditinggalkan dan mereka tetap bisa makan dan minum seperti biasanya, tetapi yang berhaji ini malah tidak bisa makan, ini namanya tidak mampu. Ya, tidak mampu. Makanya para ulama juga menjelaskan bahwasanya haji di Baitullah itu adalah kewajiban sekali seumur hidup. Ya. Sekali saja sudah cukup.
Makanya kadang pemerintah Saudi Arabia atau pemerintah Indonesia ini sudah menekankan bahwasannya yang sudah berhaji atau sudah berumroh itu tidak diutamakan, kecuali pembimbing loh ya. Kalau pembimbing ya beda, ya. Nah, maka seperti itu fikihnya, ya. Nah, ini adalah bahwasanya Islam dibangun di atas 5 ini, maka tidak boleh hanya sekedar beberapanya saja, harus semuanya. Maksudnya ialah mengumpamakan Islam seperti bangunan, dan pilar bangunan itu ada 5 perkara ini. Makanya jikalau meninggalkan salah satunya seperti menghancurkan pilar salah satu daripada bangunan tersebut. Bangunan tidak akan berdiri kokoh tanpa pilar-pilar ini. Ya kecuali kalau tanpa pilar pun juga sebuah bangunan kuat. Tapi tidak bisa dikiaskan dengan hal demikian. Adapun perkara-perkara Islam lainnya berfungsi sebagai penyempurna bangunan, amal saleh, sedekah. Ya. Bahkan pun berhaji di dalam hadis ini, misalkan antum tahun ini berhaji, insyaallah, amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tahun depan berhaji lagi, maka kalau tahun ini adalah tahun hajinya antum wajib, tahun depan itu tatawwu', sunnah. Ya, sunnah, tidak wajib. Karena hanya seumur hidup. Maka umroh yang selanjutnya atau haji selanjutnya ini penyempurna saja. Seperti halnya antum sholat wajib 5 waktu itu, antum tambahin dengan sholat sunnah. Maka sholat sunnah itu adalah penyempurna bagi sholat wajib. Ya. Jika ada hilang darinya, maka bangunan itu memiliki kekurangan. Akan tetapi ia tetap bisa berdiri tegak, tidak ambruk walaupun memiliki kekurangan. Makanya ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah tatawwu itu sebenarnya adalah sebagai penyempurna ibadah wajib. Ya. Berbeda halnya dengan 5 pilar ini, tanpa diragukan lagi keislaman seseorang akan sirna jika dia kehilangan 5 pilar ini. Demikian pula jika ia menafikan 2 kalimat syahadat. Makanya di antara 5 pilar ini yang paling penting adalah 2 kalimat syahadat. Ya. Mendirikan sholat, tapi kalau tidak beriman kepada Allah tidak ada manfaatnya. Ya. Memberikan zakat, tidak ada rasa keimanan kepada Allah juga tidak ada manfaatnya. Berhaji juga, ya. Kemudian juga puasa Ramadan yang insyaallah ta'ala akan kita songsong insyaallah ta'ala. Itu semuanya tidak ada manfaatnya jikalau tanpa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan 4 pilar ini, ya, asasnya ada di syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Artinya apa? Mendirikan sholat, membayar zakat, berhaji di Baitullah, kemudian shaum Ramadan haruslah ikhlas, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga di atas syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan ikhlas lillahi ta'ala tapi sholatnya tidak pernah tepat waktu atau bahkan sebelum waktunya, sholat asar sebelum waktunya, sah tidak? Tidak sah. Haji di selain daripada 3 bulan itu, Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau sudah selesai dari tanggal 15 misalkan, kemudian baru datang tanggal 20, apakah disebut haji? Tidak. Ya, tidak demikian. Shaum Ramadan. Ya, shaum Ramadan. Ketika Ramadan datang enggak pernah berpuasa sama sekali. Adanya qadha tok. Gitu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, pahalanya tidak sama. Ketika dia mengqadha Ramadan dengan berpuasa Ramadan pada waktunya, itu tidak sama pahalanya.
Ya. Nah demikianlah juga, maka asas daripada keempat dari pilar ini adalah syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Itu adalah asasnya. Adapun mendirikan sholat, maka terdapat banyak hadis yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat sejatinya ia telah keluar dari agama Islam. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah." Ya. Tapi saya ambil dari pembahasan yang lain, dari keterangan yang lain. Ini tentang perkataan para imam secara umum. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, yang dimaksudkan bahwa 5 ini merupakan dasar-dasar agama Islam dan kaidah-kaidahnya, yang agama Islam dibangun di atasnya dan dengannya Islam tegak. Ya. Maka para ulama rahimahumullahu ta'ala dalam bab keislaman, mereka banyak sekali menjelaskan tentang rukun Islam. Dalam bab keimanan, para ulama rahimahumullahu ta'ala banyak sekali mereka bahkan mengulang-ulang ya, membahas tentang rukun iman. Kenapa demikian? Karena ini adalah pondasi. Yang namanya pondasi itu harus kuat. Seperti kita membangun bangunan, kapankah bangunan itu bisa roboh dalam waktu yang sangat lama sekali? Maka tentu saja asasnya adalah pondasi yang utama, harus kuat. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, sesungguhnya hadis ini merupakan pokok besar dalam mengenal agama Islam, dan agama Islam bersandar di atas hadis ini, dan hadis ini mengumpulkan rukun-rukunnya. Makanya kalau antum tanya kepada anak-anak umum, sekolah umum, tanyakan kepada mereka rukun Islam dan rukun iman itu apa saja dan sebutkan. Berapa persen mereka akan bisa menjawab dari keseluruhan daripada siswa tersebut. Ya. Maka sebaiknya anak antum dipondokkan. Yang ketiga, Syekh Nazim Muhammad Sultan berkata, hadis ini memiliki urgensi yang besar karena hadis ini memberikan penjelasan dasar-dasar dan kaidah-kaidah Islam, ya, yang Islam dibangun di atasnya, yang dengannya seorang hamba menjadi muslim, dan dengan tanpa itu semua, ya, seorang hamba lepas dari agama. Ya. Artinya karena pondasi utama dalam Islam itu, maka ketika pondasi ini hilang, maka dia tidak dianggap sebagai seorang muslim. Ya. Maka kalau ingin dianggap sebagai muslim, maka harus mengamalkan 5 pondasi ini. Ya. Makanya banyak cerita ya di kalangan orang-orang sufi, ya, bahwasanya mereka itu tidak berhaji dan umroh. Ada demikian. Gitu. Jadi di awal-awal ceritanya dia mengatakan bahwasanya di negara ini, bahwasanya tembaga itu bisa disulap menjadi emas. Dengan cerita-cerita khurafat-khurafat seperti itu. Nah, kenapa kalau punya kemampuan demikian, kenapa besi dan tembaga yang ada di negaranya nggak disulap aja jadi emas, kemudian negaranya menjadi negara kaya? Nyatanya sampai sekarang negaranya miskin. Gitu. Banyak sekali cerita khurafat-khurafat seperti itu yang tidak masuk akal. Baik. Nah, di dalam kitab kita ini tidak dijelaskan secara gamblang tentang syahadat. Langsung muallif ya hafizahullah taala langsung membahas salatnya. Nah, ini saya tambahkan dari referensi yang lain tentang Islam hilang tanpa syahadatain. Ya, justru ini yang asas dari 4 pilar itu justru ini, tapi sama Syekh malah tidak dijelaskan. Ya. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali wafat tahun 795 rahimahullah berkata, maksud hadis ini adalah menggambarkan Islam sebagaimana bangunan, sedangkan tiang-tiang bangunannya adalah yang 5 ini. Ya.
Sehingga bangunan itu tidak dapat tegak kokoh kecuali dengan kelimanya. Sedang bagian-bagian Islam yang lain seperti pelengkap bangunan. Apabila sebagian pelengkap ini tidak ada, maka bangunan itu kurang sempurna. Kalau toh ada, misalkan dalam bangunan itu 5 pilar itu ada, tapi salah satu pilarnya itu berbeda dengan yang lain. Misalkan keropos, ya. Apakah memberikan kesempurnaan dalam bangunan tersebut? Tidak. Walaupun ada loh ya. Walaupun ada, tetapi ya, pokok daripada bangunan tersebut itu tidak kokoh misalkan. Sudah keropos atau mungkin kulit-kulitnya sudah tidak terdeteksi bahwasanya hal itu sudah bagus, masih bagus atau tidak. Ya, seperti itu. Berbeda dengan robohnya 5 tiang ini, sesungguhnya Islam akan hilang tanpa kesamaran dengan ketiadaan kelimanya semuanya. Demikian juga Islam akan hilang dengan ketiadaan 2 syahadat. Ya. Makanya orang-orang kafir itu takut dengan 2 kalimat syahadat. Kenapa demikian? Karena dengan 2 kalimat syahadat menjadikan mereka muslim. Kemudian harus mengerjakan keempat lainnya. Itu. Yang dimaksudkan dengan 2 syahadat adalah iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Makanya dengan keterangan seperti ini, iman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kita harus merujuk kembali kepada penjelasan iman kepada Allah dan Rasulnya, atau kepada secara keseluruhan, yaitu iman yang 6. Dengan ini diketahui bahwa iman kepada Allah dan Rasulnya termasuk kandungan Islam. Nah, kemudian makna syahadatain dan kandungannya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, wafat pada tahun 852 Hijriah, mengatakan yang dimaksudkan syahadat di sini ialah membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW sehingga mencakup keyakinan rukun iman yang 6 dan lainnya, yaitu makna syahadatain. Kemudian Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh berkata, Islam adalah amalan-amalan lahiriah. Namun Islam tidak sah kecuali dengan kadar yang mengesahkannya yang berupa iman. Syahadat lagi. Makanya para jamaah rahimakumullah, ajaran Islam itu saling berhubungan. Ketika kita mendapatkan satu bidang di sini menjelaskan ini, dia akan tersambung kepada yang lain. Tersambung kepada yang lain. Contoh ini tadi, rukun Islam asasnya itu adalah syahadatain. 2 kalimat syahadat. Nah, 2 kalimat syahadat ini secara gamblangnya, secara terperincinya itu bisa kita lihat dalam penjelasan tentang iman yang 6. Baik. Kemudian kembalikan lagi kepada rukun Islam yang 4 itu tadi, yaitu mendirikan salat, menunaikan zakat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan kemudian haji. Keempat syariat Islam ini, rukun Islam ini tidak akan bisa berjalan dengan baik kecuali dengan keimanan. Maksudnya ukuran paling sedikit dari iman yang dengannya seorang menjadi seorang orang Islam. Ini dimuat dalam sabda Nabi SAW yang ini tadi. Ya. Kemudian syahadat dilakukan dengan lisan, hati, dan berdasarkan ilmu. Penulis Fawaid Adz-Dzahabiyah berkata, seorang wajib bersyahadat dengan lidahnya, dengan keyakinan hatinya bahwa la ilaha illallah, maknanya adalah tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Dan engkau bersyahadat dengan lidahmu, dengan keyakinan hatimu bahwa tidak ada yang berhak diibadai di kalangan makhluk, baik nabi, wali, orang saleh, pohon, batu, ataupun lainnya kecuali Allah. Ibadah itu hanya untuk Allah. Tidak ada namanya ibadah untuk manusia, itu tidak ada. Ya. Kenapa? Karena istilah dan kata bid'ah itu, siapakah yang mensyariatkan? Allah. Dan bentuk-bentuk daripada dan juga jenis-jenis ibadah itu, siapakah yang mensyariatkan? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan yang diibadahi dari selain Allah adalah batil. Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Rabb yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru ibadah selain Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Kemudian makna syahadatain. Bismillah. Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh berkata, barang siapa bersyahadat la ilaha illallah berarti dia meyakini, memberitakan bahwa tidak ada sesuatu pun berhak terhadap seluruh jenis-jenis ibadah kecuali Allah semata. Ya. Tidak ada sekutu bagi Allah, dan di dalam kandungannya orang-orang yang menghadapkan ibadah kepada selain Allah, maka dia adalah orang yang zalim, melanggar batas terhadap hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya apabila ada manusia menyembah manusia, derajatnya turun. Apalagi manusia menyembah barang mati, pohon, batu, patung, dan lain sebagainya, itu derajatnya turun. Kenapa demikian? Karena derajat di atas manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah memuliakan manusia itu dengan bentuk peribadatan seperti itu. Tetapi sebagian manusia malah menjadikan dirinya itu lebih rendah daripada makhluk yang lain dengan menyembah selain Allah. Ya. Makna syahadat Muhammad adalah utusan Allah adalah seorang meyakini, memberitakan dan mengumumkan bahwa Muhammad, yaitu Muhammad bin Abdullah dari suku Quraisy dari kota Makkah, adalah utusan dari Allah dengan sebenarnya. Dan sesungguhnya wahyu turun kepada beliau sehingga beliau memberitakan dengan apa yang Allah katakan, bahwasanya beliau hanyalah mubaligh, yaitu orang yang menyampaikan. Semua dai, para nabi dan rasul dan dai-dai ahli ilmu itu semuanya kewajibannya hanya menyampaikan. Ya. Adapun hidayah secara hakiki itu hanya Allah yang memberikan. Bahkan Nabi SAW sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau bahwasanya beliau SAW itu tidak bisa memberikan hidayah, tetapi yang bisa hanyalah Allah. Ya. Dan ini jelas kata Rasul, karena Rasul maknanya adalah mubaligh. Adapun syahadat Muhammad adalah utusan Allah, yaitu beriman kepadanya bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengutusnya kepada seluruh manusia sebagai basyir, pembawa berita, dan nadhir, pembawa cerita ancaman, sehingga berita-berita dari beliau diyakini, perintah-perintahnya dilaksanakan, apa yang dilarang beliau ditinggalkan, dan beribadah kepada Allah hanya dengan apa yang beliau syariatkan. Baik. Kita lanjut pembahasan dari buku kita ini. Ya. Adapun mendirikan salat, maka terdapat banyak hadis yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat sejatinya ia telah keluar dari agama Islam. Ada dua hukum dari keterangan ini. Yang pertama, seorang muslim dia meninggalkan salat, mengingkari akan hukumnya daripada salat, maka dia kafir. Ya, dia kafir. Yang kedua, seorang meninggalkan salat tanpa mengingkari hukumnya, tetapi tetap dia meninggalkan, maka kafir juga. Ya. Hadisnya ini tadi, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Pembatas antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Ya. Hadis semakna juga diriwayatkan oleh Buraidah, ya, yaitu ada di footnote, ya, di buku kita, yaitu hadis masyhur, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Ya. Perjanjian yang memisahkan kita dengan mereka adalah meninggalkan salat, maka barang siapa yang meninggalkannya sesungguhnya ia telah kafir. Nah, kemudian
hukum orang meninggalkan yang lain ini adalah hukum yang ketiga. Kalau tadi, kalau mengingkari hukumnya, walaupun dia itu tetap melaksanakan, maka dia kafir. Yang kedua, dia tidak sholat, entah itu dia tidak mengingkarinya dan lain sebagainya, maka dia kafir. Nah, ini hukum yang ketiga. Bagaimana jikalau dia itu meninggalkannya itu ya malas, sibuk dengan meyakini kewajibannya, ya, maka para ulama rahimahumullahu taala ya berpendapat bahwasanya mereka belum kafir. Ya, mereka belum kafir, belum sampai kepada kekafiran. Nah, kemudian bagaimana jikalau seseorang itu meninggalkan sholat itu karena ketiduran? Kafir tidak? Tidak. Tidak. Maka ini bukan qadha ya, bukan qadha. Ini adalah kafarat. Jadi ada dua kafarat dalam dua keadaan juga. Pertama, jikalau seseorang meninggalkan sholat itu karena ketiduran dan lain sebagainya. Misalkan dia tidurnya jam 10, pengen dia bangun setengah 12, bablas sampai jam 3, misal begitu. Maka kafaratnya adalah ketika dia bangun, ambil wudhu, kemudian sholat. Dan itu hadisnya sahih riwayat Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau dia meninggalkan sholat itu karena lupa, maka kafaratnya adalah ketika dia ingat. Nah, hadis ini juga hadisnya sahih. Pembahasan ini hadisnya juga tidak terbatas dengan keadaan-keadaan pada waktu-waktu yang dilarang sholat. Ya. Jadi misalkan ternyata dia lupa, ingatnya itu ketika waktu sholat asar itu sudah selesai, menjelang maghrib. Sementara dia itu lupa, belum sholat zuhur. Sholat asar sudah. Sholat asar sudah. Tapi sholat zuhur dia lupa, dia sudah atau belum. Maka ketika dia itu ingat menjelang maghrib, maka secepatnya dia melakukan itu. Nah, hadisnya demikian, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-shalah." Pokok segala urusan adalah Islam, sedang tiangnya adalah salat. Ya, dan nanti ini akan kita dapati pada hadis yang ke-29 insyaallah taala. Makanya kalau kita dapati hadis bahwasanya as-salatu imaduddin, itu adalah hadis dhaif. Hadisnya hadis dhaif. Beliau mengumpulkan salat bagaikan tiang utama sebagai sebuah tenda. Tenda itu tidak akan dapat berdiri tanpa tiangnya. Seandainya tiang itu jatuh, maka tenda pun roboh. Umar radhiyallahu anhu berkata, orang yang meninggalkan sholat tidak memiliki bagian dalam Islam. Ya. Nah, ini perkataan Umar ini adalah penjelas daripada hadis-hadis yang ada yang sudah kita baca. Abdullah bin Syaqiq rahimahullah berkata, dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwa meninggalkan ibadah tidak akan menyebabkan kekufuran kecuali salat. Ikhtilaf para ulama, apakah ketika seorang itu meninggalkan puasa, meninggalkan haji, meninggalkan membayar zakat, secara umum orang-orang yang meninggalkan rukun Islam itu kafir. Ya. Tetapi ada perincian pada setiap pilar-pilarnya. Syahadat Muhammad Rasulullah SAW apabila ditinggalkan jelas kafir, karena ini merupakan asas keimanan dalam melakukan 4 pilar selainnya. Salat, ikhtilaf para ulama, tapi jumhur mengatakan bahwasanya meninggalkan salat adalah kafir. Kan nggak mungkin Pak orang kafir itu salat.
Paham ya? Gak mungkin orang kafir itu sholat. Dan itu tidak mungkin. Makanya demikian dikatakan bahwasanya orang yang tidak sholat itu kafir. Begitu loh. Ya. Nah kemudian meninggalkan zakat. Ya, jazakallah khair. Meninggalkan membayar zakat pada zaman Umar bin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau itu memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Sehingga para ulama ya mengambil sebuah hukum istinbat bahwasanya apa? Orang-orang yang tidak membayar zakat itu kafir. Atau bahkan tidak hanya sekedar tidak membayar, tetapi justru menghalangi manusia untuk bayar zakat itu juga kafir. Ya. Shaum Ramadan. Shaum Ramadan banyak perinciannya. Shaum Ramadan itu banyak perinciannya. Kalau mengingkari akan hukumnya maka barulah kafir. Kafir. Tetapi jikalau dia meyakini tapi tidak melakukan, maka dilihat apa hujahnya dia, apa alasan dia itu tidak puasa. Tua kah? Ajuz. Ya, betul-betul ajuz, lemah, sudah tua, pikun dan seterusnya. Ya. Atau dalam safar gitu. Atau dan lain sebagainya sehingga dia tidak bisa melaksanakan puasa, maka ada hukum tersendiri terkait dengan dia. Ya, tidak serta-merta kafir. Begitu juga dengan haji. Haji yang sudah tadi saya jelaskan di muqaddimah tadi. Ya. Sebagian ulama salaf dan ulama setelahnya juga berpendapat demikian. Maksudnya pendapat tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat. Pendapat ini merupakan pendapat Ibnul Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawayh atau Rahuyah. Ishaq rahimahullah menuturkan bahwa ini telah menjadi ijma' ulama dan bahkan juga menjadi ijma' para sahabat radhiyallahu anhum. Dan demikian juga ijma' para tabi'in. Ya. Kemudian Muhammad bin Nasr al-Marwazi atau al-Marwazi juga boleh berkata ini adalah pendapat mayoritas ulama ahli hadis. Karena biasanya ulama ahli hadis dia juga ahli fikih. Kenapa demikian? Karena yang langsung dijadikan sandarannya adalah hadis. Ya. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa barang siapa yang meninggalkan salah satu dari 5 rukun Islam dengan sengaja, maka ia telah kafir. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ahmad dan merupakan pendapat pegangan sebagian pengikut mazhabnya dan juga pendapat Ibnu Habib, pengikut mazhab Malikiyah. Nah, kemudian di situ ada footnote dan menurut kami pendapat yang lebih kuat wallahu alam adalah orang yang meninggalkan sebagian sholat dalam sehari maka ia tidak kafir hingga ia meninggalkan semua sholat selama ia masih melakukan sholat 2 kali dalam sehari, maka tetap mengakui kewajiban sholat 5 waktu, maka ia tetap dianggap muslim walau sebagaimanapun kondisinya tetap lebih baik daripada orang yang memang musyrik sejati. Jadi begini, kalau takaran daripada penjelasan beliau ini, hafizahullah ta'ala, si fulan itu tidak sholat dalam sehari itu misalkan 2 sholat. Nah kata syekh di sini, dia masih muslim, belum kafir. Selama tidak meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib. Nah, kemudian beliau membandingkan dengan musyrik. Orang yang jelas musyrik. Ya. Orang yang musyrik itu tentu saja tidak sholat. Tetapi perbandingan ini menurut saya ini tidak pas. Kenapa demikian? Karena musyrik itu asalnya memang sudah musyrik gitu loh. Berbeda dengan orang muslim yang awalnya dia muslim, artinya masih ada keimanan. Nah, para ulama memfokuskan pembahasan ini supaya apa? Supaya menjadi perhatian seluruhnya bagi kaum muslimin bahwasanya meninggalkan sholat itu adalah kafir.
Dan setelah saya baca berkali-kali daripada para ulama pembahasan mereka itu, maka pendapat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan jumhur ulama itu mengatakan demikian. Ya, walaupun sekali dia meninggalkan sholat dalam satu hari itu pun juga kafir. Wallahu a'lam. Ya. Dalam pendapat yang lainnya diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa meninggalkan sholat dan zakat secara khusus akan menyebabkan kekufuran. Belum sampai kafir, menyebabkan kekufuran. Ya. Berbeda halnya dengan puasa dan haji. Ya. Kemudian jihad tidak disebutkan dalam hadis Ibnu Umar. Ini padahal jihad merupakan amal ibadah yang paling utama. Hal itu karena dua aspek. Pertama, jihad hukumnya fardu kifayah menurut mayoritas para ulama, bukan fardu ain, berbeda dengan rukun-rukun ini. Ya, artinya tadi saya jelaskan di dalam kitab ini tidak dijelaskan secara menyeluruh. Bahkan hanya sholat saja malah. Bahkan yang tidak dalam hadis ini dijelaskan yaitu apa? Jihad. Jihad ini kan nggak masuk dalam hadis ini, tetapi oleh mu'alif Syekh Al-Muhanna hafizahullah ta'ala tidak jelaskan. Tapi saya flashback kepada judul daripada kitab kita. Apa itu? Ringkasan. Yang namanya ringkasan, yaitu apa-apa yang menurut penulis itu penting untuk dibahas. Makanya tadi, walaupun tidak dibahas oleh mu'alif, oleh penulis, yaitu tentang syahadatain ini, tetap saya bahas dari yang lain. Sebenarnya ada penjelasan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala yang sudah saya baca dan sudah diterjemahkan, ya. Bahkan itu sangat panjang sekali penjelasan beliau tentang hadis ini. Ada sekitar 16 halaman. Ya, subhanallah. Karena memang penjelasan ini yang seperti ini harus diperpanjang. Ya. Tetapi saya kira karena mungkin kita sudah membahasnya di buku-buku lain, hadis-hadis lain, saya kira kita sudah bisa mengambil poin-poin penting daripada tentang syahadat, salat, bayar zakat, puasa dan haji. Nah, nanti bisa ditanyakan setelah kajian, setelah pembahasan ini. Yang kedua, jihad tidak dilakukan terus-menerus hingga akhir zaman. Di negara kita saja jihad itu, ya, ketika mengusir penjajah itu, ya pada waktu itu. Sekarang kita tidak menghadapi penjajah, walaupun ada ghazwul fikri, perang pemikiran, ya, tetapi jihad secara fisik tidak ada, ya, kecuali nanti di hari akhir. Bahkan nanti di saat Nabi Isa alaihissalam turun dari langit, dan ketika itu tidak ada lagi agama selain agama Islam, ya. Bahkan pun agama Nasrani yang dinisbahkan kepada Nabi Isa pun juga tidak akan ada. Nah, footnote-nya di situ, pada dasarnya syariat jihad tetap berlanjut. Hal-hal yang menjadi sebab adanya jihad pun akan tetap bermunculan hingga akhir zaman. Hal itu tercantum dalam Sahih Muslim pada hadis yang diriwayatkan dari Jabir secara marfu' bahwa Nabi SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi zahirina ila yaumil qiyamah." Akan senantiasa ada segolongan dari umatku berperang membela kebenaran hingga hari kiamat. Ya. Dan hadis semana juga diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Adapun kejadian yang telah terjadi setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam digolongkan ke dalam kejadian hari kiamat. Ya, sebagaimana keterangan mendetail tentang hal itu dalam hadis dan yang diriwayatkan Abu Dawud dari Imran bin Husain secara marfu'. Nabi SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi dhahirina 'ala man nawa'ahum hatta yuqatila akhiruhum al-masih ad-dajjal." Akan senantiasa ada segolongan dari umatku berperang membela kebenaran dan mendapat kemenangan atas siapa yang menyingkirkan mereka hingga
yang terakhir dari mereka memerangi Al-Masih Dajjal. Nah, berperang itu ada dua hal, ada dua jenis. Pertama, berperang dengan dengan tombak, dengan senjata, dengan panah dan lain sebagainya, dengan pedang atau dengan alat-alat untuk berperang. Ada juga jihad berperang itu dengan bayan, yaitu dengan menjelaskan kebatilan, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan dan seterusnya. Itu juga berperang, juga jihad. Nah, kita lanjut. Pada saat itulah peperangan akan berakhir dan jihad tidak dibutuhkan lagi. Makanya orang-orang kafir itu sangat takut dengan kata jihad. Kenapa demikian? Karena mereka pasti kalah. Beda halnya dengan rukun-rukun ini, hukumnya tetap wajib bagi kaum muslimin hingga datang keputusan Allah dan mereka tetap dalam keadaan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, monggo?